Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Junisio Gantare. Saya mahasiswa program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Jakarta dengan program studi Magister Ilmu Hukum. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum Pertanahan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diana RW Napitupulu SHMH MKN MSc. Baik, saat ini saya akan mempresentasikan terkait dengan peralihan hak atas tanah primer melalui pembagian hak bersama. Apa itu peralihan hak atas tanah? Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat dua peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih yaitu berpindah hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya. Contohnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan yaitu berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya. Contohnya melalui jual beli. Nah, dasar hukum peralihan hak atas tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam pasal 37 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peralihan hak atas tanah melalui pembagian hak bersama bisa karena untuk membagi hak bersama karena waris atau dalam akta pemisahan dan pembagian waris mereka dapat bersepakat untuk melakukan pembagian sebidang tanah tertentu hanya dibagikan kepada salah seorang ahli waris saja. Contohnya, sebidang tanah tersebut hanya akan dibagikan kepada si B saja yang memperoleh tanah tersebut, atau tanah tersebut dibagikan kepada dua orang ahli waris dengan menyebutkan secara tegas bagiannya masing-masing. Ahli waris atau para ahli waris yang memperoleh hak atas tanah tersebut bukan berasal dari para ahli waris lainnya, akan tetapi langsung dari pewaris. Demikian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1083 KUH Perdata, perolehan hak tersebut bukan terjadi mulai saat dibuatnya akta tersebut, tetapi terhitung sejak meninggalnya si pewaris. Pemisahan dan pembagian dalam pemilikan bersama yang terikat ini bersifat deklaratif dan mempunyai daya berlaku surut. Jadi di sini peralihan hak terjadi dari pewaris kepada ahli waris yang memperoleh tanah tersebut, bukan dari para ahli waris kepada ahli waris yang lainnya memperoleh tanah tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, maka jika kita lihat dari hakikat pemisahan dan pembagian hak bersama yang berasal dari warisan, maka jelas bahwa pemisahan dan pembagian hak bersama yang berasal dari warisan tersebut bukanlah merupakan objek pajak BPHTB, karena dalam hal tersebut tidak terdapat peralihan hak dari ahli waris yang satu kepada ahli waris yang lainnya, melainkan adalah peralihan hak dari pewaris langsung kepada ahli waris yang memperoleh tanah tersebut. Pembagian hak bersama dengan pembuatan akta pembagian hak bersama. Akta pembagian hak bersama atau disingkat APHB adalah akta yang dibuat untuk melakukan pembagian hak bersama milik beberapa pemegang hak. Sedangkan mengenai pengertian dari pembagian hak bersama itu sendiri adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak bersama atas tanah agar supaya menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama tersebut berdasarkan akta pembagian hak bersama. Nah, dengan dilakukannya pembuatan akta APHB,
maka terjadi peralihan hak salah seorang atau beberapa orang di antara pemegang hak bersama tersebut kepada salah satu orang atau beberapa orang lainnya dari pemegang hak bersama yang bersangkutan. Dengan dibuatnya APHB, maka jelas di sini pemisahan atau pembagian yang dilakukan berdasarkan APHB merupakan objek BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat 2 huruf A angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Karenanya, terutang BPHTB yang harus dilunasi sebelum dibuatnya akta APHB tersebut. Di dalam perolehan hak karena warisan, pembuatan APHB ini dilakukan jika sertifikat tanah hak bersama tersebut telah dibalik nama ke atas nama semua ahli waris. Contohnya, ke atas nama B, C, D, dan E, akan tetapi kemudian B, C, dan E bermaksud akan menyerahkan haknya kepada si D saja. Maka penyerahan hak dari B, C, dan E kepada D dikenakan PPh maupun BPHTB. Balik nama sertifikat tanah ke atas nama salah seorang ahli waris. Jika ternyata para ahli waris menghendaki tanah yang ditinggalkan pewaris tersebut dibagikan kepada salah seorang ahli waris saja, misalnya B, C, D, dan E sepakat bahwa tanah tersebut akan dibagikan kepada si B saja, maka syaratnya adalah mereka harus membuat akta pembagian waris baik yang dibuat dengan akta notaris maupun akta di bawah tangan. Selanjutnya, berdasarkan surat keterangan waris dilengkapi dengan akta pembagian waris tersebut, sertifikat tanah atas nama pewaris dapat langsung dibalik nama ke atas nama salah seorang ahli waris, yaitu si B tadi. Aturan tersebut secara tegas diatur dalam pasal 42 ayat 4 PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang diatur lebih lanjut dalam pasal 111 ayat 5 PMNA garis miring KA BPN nomor 3 tahun 1997 yang menyatakan bahwa apabila ahli waris lebih dari satu orang dan pada waktu pendaftaran peralihan haknya disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada satu orang penerima warisan, maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akte pembagian waris tersebut. Jika salah seorang ahli waris adalah warga negara asing atau WNA. Jika salah satu ahli waris adalah WNA karena sebab apapun dan tanah tersebut berstatus hak milik HGU atau HGB, maka berlaku ketentuan pasal 21 ayat 3, pasal 30 ayat 2, atau pasal 36 ayat 2 UU PA. Ahli waris tersebut tetap berhak untuk mewarisi tanah tersebut. Namun dalam jangka waktu 1 tahun, ia wajib mengalihkan hak bagiannya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Nah, menghadapi permasalahan tersebut, maka memang sebaiknya yang WNA tidak memperoleh bagian atas tanah tersebut. Jadi, tanah tersebut dibagikan kepada ahli waris yang WNI, sehingga selanjutnya sertifikat tanah tersebut dibalik nama ke atas nama ahli waris yang WNI. Penyelesaian lain yang disarankan yaitu ahli waris WNA membuat akta penolakan harta peninggalan, dan penolakan yang ia lakukan hanya semata-mata agar tanah warisan tersebut dapat dibalik nama ke atas nama ahli waris yang lain dan segera dapat dijual, dan ahli waris yang WNA dapat menikmati warisan dari hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut. Tetapi kadang penyelesaian melalui penolakan waris tidak menyelesaikan masalah, tetapi menjadi masalah baru karena berdasarkan ketentuan pasal 1058 KUH Perdata, seorang yang telah menolak harta peninggalan pewaris
dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Jadi, ia tidak lagi berhak apapun atas harta peninggalan si pewaris. Nah, persyaratan peralihan hak pembagian hak bersama yaitu pertama, formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup. Yang kedua, surat kuasa apabila dikuasakan. Yang ketiga, fotokopi identitas pemohon, KTP, KK, dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Kemudian yang keempat, fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket jika tanah dan bangunan tersebut pemiliknya adalah badan hukum. Kemudian yang kelima, sertifikat asli. Yang keenam, akta pembagian hak bersama yang dibuat PPAT. Yang ketujuh, izin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat atau keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahkan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang. Yang kedelapan, fotokopi SPPT dan PBB 10 tahun ke belakang yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Yang kesembilan, penyerahan bukti SSB, BPHTB, dan bukti bayar uang pemasukan atau pada saat pendaftaran hak. Yang ke-11, penyerahan bukti SSB, BPHTB, dan bukti SSP atau PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah. Yang ke-12, identitas diri jika pemilik perorangan. Ke-13, luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon. Ke-14, pernyataan tanah tidak sengketa. Dan yang terakhir, yang ke-15, yaitu pernyataan tanah atau bangunan dikuasai secara fisik. Nah, demikianlah presentasi terkait dengan perolehan hak atas tanah primer melalui pembagian hak bersama. Semoga presentasi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan dalam kalimat yang saya sebutkan. Terima kasih. Salam.